Shalom, 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 haleluya, pujilah Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini. Selasa 4 Juli tahun 2023, kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 4 hari bersama kitab Kolose. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita hari ini, berakar lebih dalam. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Camkanlah pernyataan ini, orang yang berada di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi sulit apapun. Pastilah kita sangat paham bahwa bagi tumbuhan, akar memiliki banyak kegunaan. Selain untuk menyerap air dan zat, yang penting adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan tersebut. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Pohon tersebut tidak akan mudah tumbang atau rubuh oleh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke tanah. Analogi serupa dipakai Rasul Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat Kristen yang ada di Kolose untuk kita juga hari ini, agar tetap berpegang pada ajaran dari Kristus. Sebab di sekitar mereka pada waktu itu telah berkembang berbagai pengajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus, yang berpotensi akan menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena itu, untuk dapat berdiri teguh, maka jemaat itu haruslah mengakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani mereka. Ajaran Kristuslah yang akan memberi pertumbuhan bagi rohani manusia, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Dan ajaran Kristus juga yang akan memampukan mereka tetap berdiri teguh dalam iman. Sidang jemaat Tuhan, pertumbuhan iman kita sama seperti sebuah tumbuhan, harus mempunyai akar yang kuat. Tanpa itu, maka iman kita akan mudah ditumbangkan oleh dunia ini. Berakar dalam Kristus adalah sebuah jaminan akan pertumbuhan iman yang baik dan benar. Dan berakar dalam Kristus artinya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Persoalan yang selalu menerpa seperti angin badai yang terus menerpa hidup. Selama kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus, persoalan apapun tidak akan sanggup menggoyahkan kita. Hal itu bisa terjadi ketika kita berakar kuat di dalam Dia. Sidang jemaat Tuhan, bertumbuh dan berakarlah di dalam Kristus. Dengarlah firman setiap pagi, berdoalah setiap waktu, mengucap syukurlah setiap waktu. Lakukanlah hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang membuat kita semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia. Persoalan apapun yang saat ini sedang saudara hadapi, jangan izinkan itu menggoyahkan imanmu. Pegang teguh keyakinanmu kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak dapat mengingkari dirinya, sebagai Allah yang menyertai kita dalam kondisi apapun. Bagaimana kita bisa yakin tentang kebenaran Allah sebagai Allah yang Immanuel kalau kita tidak berakar di dalam Dia? Karena itu, jika ingin kuat menghadapi segala persoalan, jika ingin tetap teguh menghadapi segala pergumulan hidup, berakarlah kuat di dalam Dia. Renungkan firman-Nya, berdoa senantiasa, dan jangan pernah izinkan persoalan apapun melemahkan imanmu. Karena kita tahu, dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah dan pemagarannya berlaku atas hidupmu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.